Hello everybody, good morning. Yeah, how are you today? Okay, I am good, I am okay, I'm very well, and I hope you always happy. Okay everybody, we meet again in English class, still with me, Miss Reddy. Before study English, let us pray together. Oke, sebelum kita mulai dalam pelajaran, kita berdoa dulu. Oke, supaya kita selalu diberkati oleh Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat. Oke, let us pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you everybody. Okay, boys and girls. Today we study about sickness or pain. Okay, hari ini kita mau belajar tentang jenis-jenis penyakit atau penyakit. Oke ya. Dan nanti kita mau mempelajari unit 3. Oke, sebelum kita buka buku, saya akan berikan contoh sickness atau nama-nama penyakit yang mungkin dulu pernah dipelajari waktu kelas 4. Oke, maybe can you say the example? Oke, do you remember? Oke, nama penyakit salah satunya adalah headache atau sakit kepala, dari kata head ya, kemudian tambah h, headache, jadi sakit kepala. Kemudian toothache ya, toothache, sakit gigi. Oke, kemudian kalau sakit telinga apa? Sakit telinga, kalian harus tahu bahasa Inggrisnya telinga dulu. Oke, telinga ear, kemudian tambah h belakangnya menjadi earache ya, earache, sakit telinga. Kemudian kalau sakit perut, stomachache ya, stomachache. Oke, kemudian kalau batuk, huruf depannya adalah C, C-O-U-G-H, bacanya cough ya, cough. Oke, kemudian kalau demam, apa bahasa Inggrisnya demam? Oke, fever ya, bacanya fever, demam. Oke ya. Oke, itu tadi beberapa contoh sickness atau nama-nama penyakit supaya dipahami ya, diingat-ingat lagi dulu sudah pernah waktu kelas 4. Nah, sekarang kita mau belajar tentang itu. Oke, sekarang prepare your student book ya, disiapkan buku student booknya. Open page 22. Oke ya, disiapkan halaman 22. Oke, everybody. Sudah dibuka halaman 22? Oke. Unit 3 with the title is You Should Go to the Doctor. Jadi unit 3 judulnya adalah You Should Go to the Doctor. Itu bacanya should ya, bukan should ya, should. Should di sini artinya seharusnya. Ya, jadi kalau diartikan semuanya, kamu seharusnya pergi ke dokter gitu ya. Oke, aktivitasnya adalah listen and number. Jadi dengarkan dan tulis angka atau nomor di kotak di samping gambar tersebut. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas, kita baca sama-sama biar tidak salah baca nanti ya. Oke, kita baca urut dari urutan pertama, kemudian bawahnya atau baris kedua. Oke ya, you read after me. Headache, headache. Oke, next. Toothache, toothache.
Oke, next. Earache. Earache. Oke, kemudian yang bawah, hati-hati bacanya yang bawah ya. Bacanya adalah cough. Cough. Oke, kemudian sebelahnya fever. Fever. Kemudian yang terakhir stomachache. Stomachache. Oke, sekarang kita artikan. Headache artinya sakit kepala. Toothache artinya sakit gigi. Earache artinya sakit telinga. Cough artinya batuk ya, batuk. Kemudian fever, demam ya, demam atau panas. Kemudian yang terakhir stomachache, sakit perut ya. Di situ sudah ada gambar yang membantu kalian untuk memahami kata yang ada di bawahnya ya, udah jelas ya. Oke, sekarang kita mau melakukan aktivitas listen and number. Mr. Edi mau memutarkan kasetnya, kalian siapkan pulpen, kemudian fokus pada kaset yang mau saya putarkan. Oke, everybody, now please listen to the cassette carefully. Unit 3. You should go to the doctor. Listen and number. Number 1. Stomachache. Stomachache. Number 2. Headache. Headache. Number 3. Toothache. Toothache. Number 4. Earache. Earache. Number 5. Cough. Cough. Number 6. Fever. Fever. Oke, have you done? Sudah selesai? Oke, kita cek sama-sama. Ya, yang penting kalian tahu cara mengucapkannya dan memahami apa yang diucapkan. Ya, oke. Number 1. What is the illness atau apa nama penyakitnya? Oke, number 1 is stomachache. Stomachache, sakit perut. Kemudian number 2. Oke, headache. Headache, sakit kepala. Kemudian number 3 itu pegang-pegang gigi. Oke, sudah jelas ya. Toothache. Toothache. Oke, sorry ya, toothache. Kemudian number 4. Oke, yang pegang telinga. Earache. Earache. Kemudian number 5. Oke, cough. Cough. Number 6. Oke, fever. Ya, fever, demam ya, demam atau panas. Misalnya kalau ada orang yang panas, kalian mengatakan she has a fever gitu ya. She has a fever, dia sakit panas. Jadi pakai has nanti ya. Kemudian kalau dia batuk, she has a cough gitu ya. Oke, everybody. Sekarang kita lanjutkan aktivitas yang kedua. Lihat di bawahnya. Language and ask and answer ya, tanya jawab. Oke, look at the sentences in the box. Lihat kalimat yang ada di kotak ya. Kalimat yang pertama adalah pertanyaan. Apabila menanyakan dia sakit apa ya, dia ada masalah apa gitu ya. Oke, kita baca kalimat yang pertama. What's the matter with him? Ya,
Ada apa dengan dia gitu ya. Kemudian dijawab, he has a stomachache. Dia sakit perut ya, dari kata stomach kalau ada tambahan h berarti sakit, sehingga sakit perut. Kemudian kalimat tanya yang kedua adalah what's the matter with her? Ada masalah apa dengan dia? Tapi dia di sini untuk perempuan ya her. Yang pertama tadi him itu menanyakan laki-laki, yang kedua her menanyakan untuk perempuan. Kemudian jawabannya adalah she has an earache. She has an earache. Ya, oke. Yang perlu kalian ingat di sini, jawaban yang pertama, yang di depan kata yang dicetak merah, di situ ada ya, stomachache. Di situ digunakan apabila huruf pertama pada penyakit tersebut adalah huruf mati ya, atau konsonan ST atau ST, P ya, maka pakai stomachache gitu ya. Oke, kemudian jawaban yang kedua, she has an earache. Oke, jadi itu yang terpenting juga supaya nanti kalau latihan tidak salah. Jadi apabila kata di belakangnya menggunakan huruf hidup a, i, u, e, o, maka kata yang dipakai di situ adalah an ya. An earache, bukan a earache. An earache. Ya, mungkin dulu waktu kelas 1 juga sudah pernah huruf hidup. Coba kalian cari lagi yang huruf hidup atau vokal. Apple ya, apple. Apple itu bukan nama penyakit, tapi ini contoh untuk kata benda yang lain. An apple gitu ya. An apple itu. Kemudian kalian cari contoh lagi, an elephant. Jadi harus dipahami mulai dari sekarang. Oke, itu antara dan n, penggunaan dan n. Untuk konsonan atau huruf mati, n untuk vokal atau huruf hidup. Oke, saya kira sudah jelas. Oke, sekarang kita mau melakukan aktivitas selanjutnya. Lihat di bagian bawah, linked story ya, watch and answer. Oke, everybody. Di situ aktivitasnya adalah watch and answer. Ya. Di situ ada 2 pertanyaan. Tapi syaratnya kalian harus mendengarkan audio atau melihat video yang saya putarkan. Oke, di situ di dalam kotak itu ada barcode ya. Itu kalau kalian punya aplikasi di HP kalian masing-masing itu bisa di scanner dan langsung akan muncul link yang menuju pada YouTube. Oke, tapi nanti mau saya putarkan videonya. Jadi kalian tinggal menyimak dengan sungguh-sungguh ya, sambil menyimak, sambil menirukan apa yang mereka ucapkan biar mengucapkannya benar-benar bagus. Oke, biar terlatih gitu ya. Oke, sebelum menjawab 2 pertanyaan, di situ ada pertanyaan pertama adalah what can you ask someone who is sick? Kemudian number 2, what's the matter with the man holding his stomachache? Oke, saya putarkan videonya, kalian lihat dan dengarkan dengan seksama. Oke, listen carefully. Sickness and pain. Everyone gets sick sometimes. If someone you know is sick or in pain, you can ask, "What's the matter with you?" What's the matter with these people? She has a headache. He has a stomachache. She has an earache. She has a toothache. She has a cough.
She has a fever. If you get sick or are in pain, get some rest, drink plenty of water, eat healthy food, and take some medicine. If that doesn't work, go see a doctor. Okay, everybody. What do you think? Yeah, very easy or very hard? Okay, I think it's very easy. Oke, itu untuk pertanyaan yang pertama, artinya apa yang bisa kamu tanyakan pada seorang yang sedang sakit? Itu pertanyaannya bagaimana kalau mau bertanya dia sakit apa? Oke, tadi ya bilang apa tadi di video, atau kalian boleh lihat di atasnya yang ada di kotak itu ya. Jadi jawabannya adalah what's the matter with you? Atau what's the matter with him? Atau what's the matter with her? Gitu ya. Kalau bertanya sama lawan bicara langsung dengan seseorang yang lawan bicaranya pakai you ya. What's the matter with you? Ya. Ada masalah apa dengan kamu? Gitu ya. Terus misalnya dia menjawab, I have a fever, I have a cough, I have a headache, gitu ya. Oke. Jadi tadi yang ditulis jawabannya adalah what's the matter with you, gitu ya. Kemudian the second question is what's the matter with the man holding his stomachache? Jadi ada masalah apa dengan seseorang laki-laki yang sedang memegang perutnya? Ya, kalau orang sedang memegang perut, apa kira-kira yang terjadi? Oke, sakit perut ya, sehingga jawabannya adalah he, ya karena dia man maka pakai he. He has a stomachache. He has a stomachache. Oke, itu ya jawabannya ya. Oke, kalian tulis supaya bisa untuk belajar ya. Kalau saya mengucapkannya terlalu cepat, kalian boleh ulang lagi videonya. Jadi yang pertama tadi jawabannya adalah what's the matter with you? Atau what's the matter with him? Atau what's the matter with her? Ya. Kemudian the question number 2, he has a stomachache. Ya, dia sakit perut. Okay, everybody, I think it's very easy and I think it's enough. Saya kira cukup jelas dan cukup sampai di sini dulu teorinya ya. Sekarang selanjutnya adalah mengerjakan tugas. Ya, jadi nanti setelah lihat video ini gunakan waktu untuk mengerjakan tugas. Now, open your workbook. Ya, dibuka. Find page 14 ya. Coba temukan halaman 14. Oke, sudah halaman 14. Oke ya, you should go to the doctor. You do part A and B ya, kerjakan yang bagian A dan B. Yang bagian A, look and match ya. Kalian lihat kemudian ditarik garis antara gambar sama kata, sama nama penyakit tersebut ya, sangat mudah. Kemudian yang B, look and write, lihat dan tulis. Jadi lihat gambarnya sakit apa, kemudian ditulis di bawahnya. Oke ya, hati-hati penggunaan e sama en tadi ya. Itu nomor 1, she has an titik-titik. Ya kalau pakai en tadi kira-kira huruf depannya apa? Ya, dipahami ya. Kemudian number 2, number 3, number 4 juga hati-hati kalau nama penyakitnya huruf awalnya huruf mati atau konsonan maka menggunakan e. Ya, saya kasih tahu biar nanti tidak melakukan
kesalahan yang berulang-ulang, gitu ya. Oke, kalau kalian menyimak video dari tadi, pastinya nanti pekerjaannya benar semua. Oke ya, jadi tugasnya jelas, workbook halaman 14, bagian A dan B. Kalau sudah selesai, difoto, kemudian seperti biasa diupload ke Google Classroom. Oke anak-anak, saya kira cukup sekian video dari saya. Mari kita tutup dengan doa. Setelah berdoa, kalian melanjutkan mengerjakan tugas. Okay, everybody, let us pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you for today. Thank you for joining in English class. And I say good morning and God bless you.